mengagungkan nama Tuhan. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Melalui kehadiran Tuhan, melalui Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita, memulihkan kita, memberkati dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam kami istirahat sepanjang malam ya Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah tuntun langkah-langkah kami ya Tuhan, untuk kami datang kepada-Mu pada saat ini ya Bapa. Tuhan, sebelum kami datang kepada-Mu, Tuhan ampunkan segala dosa-dosa kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang jahat di mata Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Bapa, untuk kami datang kepada-Mu pada saat ini, untuk kami memuji dan mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan para pelayan-pelayan Engkau ya Tuhan, yang ambil bagian dalam melayani Engkau, pemukul musik, pemimpin pujian, singer, LCG, lebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Bapa, pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Bapa, Roh Kudus senantiasa mengurapi ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan, kami dan merasakan suasana surga di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau layakkan kami ya Tuhan, untuk kami melayani Engkau pada saat ini ya Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa, para anak-anak-Mu ya Tuhan yang belum datang, mungkin mereka masih di rumah ya Tuhan, maupun dalam perjalanan. Engkau tuntun, Engkau kawal langkah mereka ya Bapa, biar mereka dapat datang bersama-sama kami untuk memuji dan mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang bekerja, lawatan-Mu ya Tuhan untuk menjamah kami ya Bapa, sehingga ibadah pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami panjatkan doa dan permohonan kami hanya dalam nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Roh Kudus-Mu ya Bapa menjamah kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Satu-satunya ya Tuhan yang senantiasa menjadi sebagai kami ya Bapa. Tuhan, adalah pengharapan kami dan semua untuk bagi berdiri. Perlindunganku
kami siap memuji nama-Mu, hati kami siap menyembah nama-Mu. Kita semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita saudaraku, puji nama Tuhan. Kita tetap berdiri, kita pujikan dengan sebuah pujian tiada berkesudahan. Tuhan Yesus selalu baik dalam kita dalam kondisi apapun. Tuhan selalu memperhatikan dan selalu baik dalam kehidupan kita. Kitanya saja saudaraku, kadang kita selalu mengabaikan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus selalu baik. Kita berharap kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan dengan sebuah pujian. Yesus kekasih jiwa. Kau
kondisi kami hari-hari ini Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini, sekalipun ada banyak hal yang menghimpit di dalam penghidupan kami, sekalipun ada banyak hal yang membuat kami terusik di dalam kehidupan kami, tapi iman percaya kami berkata bahwa Tuhan punya rencana di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Mari Bapa, kerjakan setiap rencanamu dengan sempurna dalam hidup kami. Buat kami faham, mengerti rencanamu dalam hidup kami, sehingga kami terus mampu berdiri, bahkan berjalan sampai Tuhan meraih kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini waktumu Tuhan, Kau berbicara dalam penghidupan kami. Kau tegur kami Tuhan, Kau nasihati kami. Biarlah setiap kami Tuhan, Kau mau relakan hati kami, untuk kami boleh dibentuk, diajar oleh kebenaran firman-Mu, buat kami mengerti Tuhan kehendak-Mu, sehingga kami cakap melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Tadi Bapak Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, sebab hikmat, kepintaran tidak ada pada hamba. Hamba-Mu hanya bergantung sepenuhnya pada tuntunan Roh-Mu yang kudus. Biarlah setiap kata yang keluar, setiap kalimat yang terucap dari bibir hamba-Mu hanyalah daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan kami siap melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Jemaat Subar. Jemaat Subar, ojo nanti ketinggalan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini ada banyak sekali persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu persatu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan ada banyak problem yang kita alami. Kalau kita melihat hari-hari ini, tren COVID ini semakin hari semakin naik. Tapi satu hal Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam pergumulan saya mempersiapkan bagian yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, Tuhan berbicara ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin apa yang kita alami hari-hari ini tidak seperti yang kita inginkan. Apa yang kita alami hari ini sebenarnya, saudara, bukan apa yang menjadi mau kita. Seringkali kita tidak mengerti mengapa ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal Bapak Ibu saudaraku, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia mampu saudara membuat saudara di dalam segala situasi, membuat kita untuk masuk di dalam rencana agungnya, rencana besarnya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama merenungkan satu tema, yaitu hidup di dalam rencana Tuhan. Saudara, ini menjadi satu bagian yang penting di dalam iman Kristen, bagaimana kita hidup di dalam rencana Tuhan. Sebab kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Saya menyampaikan bahwa kita manusia, kita sering memikirkan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Kita akan melihat dulu ayatnya saudara. Saya rasa bagian ini tidak asing bagi kita. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Sudah berulang kali kita merenungkan bagian ini. Bagaimana kehidupan Elia dan janda Sarfat. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Dan kita nanti akan lompat ayat terakhir, ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Dan nanti lompat ayat terakhir, ayat 24. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat yang genap. Dan nanti ayat yang ke-24 kita akan membacanya bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16, dan disambung nanti ayat yang ke-24.
Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam budi, supaya aku minum. Ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku melakukan pelayanan dari kehendak Tuhan aku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat terakhir, ayat 24, kita membacanya. 2, 3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan kita 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 maksud saya, sampai ayat yang ke-16 dan ayat terakhir ayat 24. Setidaknya saya menemukan ada 3 hal bagaimana orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, bagian ini saya katakan di depan sudah sering kita mendengar, kita merenungkan, kita membaca. Ada banyak hamba Tuhan yang sudah menyampaikan bagian ini. Tapi saya percaya pagi hari ini ada hal baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana ciri orang yang hidup menurut rencana Tuhan? Yang pertama, dia sepakat dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Coba. Ya. Ayat 9. Saya akan membacanya. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa ini didahului dengan satu kejadian di mana Elia dia tinggal di Sungai Kerit, di tepi Sungai Kerit. Bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan. Dia pada waktu pagi dan petang, burung gagak mengirim roti dan mengirim burung puyuh, dan dia minum dari Sungai Kerit. Bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan Elia pada waktu itu. Tetapi apa jadinya Bapak Ibu ketika sungai itu menjadi kering? Dan sungguh satu hal yang luar biasa ketika saya merenungkan bagian ini Bapak Ibu Saudaraku, tidak mudah bagi seorang Elia saudara untuk dia sepakat dengan rencana Tuhan. Saudaramu, di bagian ini tidak dituliskan bagaimana Elia tawar-menawar dengan Tuhan. Elia ini saudara, saya percaya hidup di dalam saudara keterbatasan. Mengapa dia minum dari sungai dan dia dipelihara oleh burung gagak? Artinya Elia begitu saudara berpengharapan penuh kepada Tuhan. Tetapi saudara, di bagian ini
saudara, dijelaskan bagaimana Elia sepakat dengan rencana Tuhan. Ketika Tuhan sungai itu menjadi kering, saudara, kalau kita mulai dari ayat yang ke-7 di situ, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, perhatikan di situ Bapak Ibu baik-baik, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, ketika merenungkan bagian ini saya bertanya-tanya, kok yang diperintahkan seorang janda? Bahkan kalau kita membaca selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ternyata janda ini bukan seorang janda yang kaya, tetapi janda yang untuk makan saja susah. Bahkan dia berkata, kalau kita membaca, dia hanya punya makanan untuk sekali makan. Kalau diperintahkan, saudara, pergilah aku mengutus seorang janda. Kalau jandanya seperti kira-kira Ayu Ting Ting, saudara, tidak berpikir lagi. Dia kan tajir melintir, Bapak Ibu, kaya. Artinya kehidupan Elia terpelihara begitu baik, kaya. Tapi bagaimana, saudara, diperintahkan seorang janda yang miskin, yang saudara untuk makan saja susah, untuk dirinya sendiri saja dia susah. Bagaimana Tuhan perintahkan janda itu untuk memelihara kehidupan Eli? Bapak Ibu, ketika merenungkan bagian ini, saudara, saya betul-betul memposisikan diri saya bagaimana ketika saya berada di posisi Elia. Tidak mudah. Dia berkata, ya Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Elia, langsung dia bersiap. Dia pergi ke Sarfat. Dia sepakat dengan rencana Tuhan. Dan dia kerjakan begitu rupa. Dia pergi ke sana tanpa dia tawar-menawar, tanpa dia berargumen, Tuhan, yang benar aja Tuhan, janganlah janda misalnya. Kalaupun janda, kalau bisa yang kaya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang sepakat dengan rencana Tuhan, dia tidak akan tawar-menawar dengan Tuhan. Dia tidak akan berargumen dengan Tuhan. Dia orang yang bersepakat, dia akan berkata iya terhadap kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini tanda orang yang bersepakat, tanda orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Sepakat dengan rencana Tuhan, sepakat dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia berkata iya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang mudah bagi kita, Bapak Ibu, kita bersepakat dengan Tuhan dengan sesuatu yang mudah. Misalnya ketika firman Tuhan berkata, aku akan memberkati, aku akan membuat engkau naik dan bukan menjadi turun. Untuk bersepakat dengan hal-hal yang demikian mudah. Tidak perlu berpikir berulang untuk bersepakat dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, bersepakat dengan Tuhan itu apapun resikonya, apapun kondisinya, kalau yang namanya bersepakat, dikerjakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya boleh mengilustrasikan Bapak Ibu, seorang tukang yang membangun sebuah rumah. Seorang tukang ketika dia dipanggil, kalau sudah orang yang uangnya banyak, bukan beruang ya, kalau uangnya banyak, dia akan panggil seorang arsitek. Saya ingin membangun rumah seperti ini, misalnya. Lalu arsitek membuat desainnya dulu, dibuat ya gambar, lalu disodorkan kepada pemilik rumah. Kalau seperti ini bagaimana? Oh, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Mulai ada revisi dan lain sebagainya. Tapi ketika oh ya sudah bagus, kerjakan. Artinya ini sudah sepakat. Lalu tukang dipanggil, buat rumah yang seperti ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mau tidak mau seorang tukang yang membangun rumah, dia harus bersepakat dulu dengan arsiteknya. Dia harus bersepakat dengan orang yang punya rencana besar terhadap pembangunan rumah itu. Dan dia ketika dia bersepakat, dia harus mengerjakannya. Tidak mungkin saudaraku,
tukang yang sudah bersepakat dengan arsitek, orang yang punya rencana besar. Dia sudah bersepakat dikasih gambar, lalu dia mengerjakan koyoke arsitek ini ketinggalan zaman. Lek menurutku orang ngono. Mulai dia mengerjakan tidak sesuai dengan gambar, tidak sesuai dengan rencana dari arsitek itu. Apa yang terjadi? Disuruh bongkar Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya melihat bagaimana Gubernur Jawa Tengah melihat bagaimana pembangunan sekolah kalau tidak salah. Itu tidak sesuai dengan gambarnya, tidak sesuai dengan speknya. Disuruh bongkar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam kehidupan kita juga, orang yang hidup di dalam rencana Tuhan, kita harus sepakat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus sepakat, kita harus setuju. Seperti halnya Elia, dia berkata, ya Tuhan. Dia tidak berargumen, dia tidak tawar-menawar, tapi dia sepakat dengan apa yang Tuhan beri di dalam kehidupannya. Dia kerjakan. Luar biasa. Saudara, untuk bersepakat ini tidak mudah. Sebab kita saudara punya kehendak bebas di dalam diri kita. Seringkali saudara firman Tuhan, seringkali saudara apa yang kita terima itu kadang-kadang kok firman Tuhan ngomongnya seperti ini. Tapi keadaannya seperti ini. Ada kalanya saudara orang masuk akal. Kadang-kadang malah berbanding terbalik dengan mindset, dengan pemikiran kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau hidup di dalam rencana Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam rencana Tuhan, yang pertama, sepakat dengan kehendak Tuhan. Karena saya percaya sudah rencana Tuhan itu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Rencana kita manusia kadang-kadang kita berpikir koyo elek ngene iki kudune ngene. Tetapi seringkali saudara apa yang kita rancangkan tidak seperti yang Tuhan rancangkan. Tapi satu hal sekali lagi saya katakan, rencana Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Maka saya mendorong pagi hari ini, mari kita bersama-sama. Kalau kita mau hidup di dalam rencana Tuhan, mari kita yang pertama kita bersepakat dengan rencana Tuhan. Amin. Sepakat dengan rencana Tuhan. Yang kedua, kita baca ayat berikutnya. Sesudah itu ia bersiap. Nah ini saudara, ini menandakan bahwa Elia saudara bersepakat. Lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Terus ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya merenungkan bagian ini, kok Elia ini wong jaluk banyu dijimukne urung saudara, kok njaluk roti. Kalau Bapak Ibu misalnya bertamu, ya saya bertamu ke rumah Bapak Ibu, jangankan saudara mau apa namanya, ora disuguhi menengahi saudara ya. Paling-paling bumes ini gelasnya direget kabeh. Saudara, tapi Elia ini saudara dia berkata, cobalah ambil ayat sebelumnya dulu. Macet? Ya. Cobalah ke ayat 10. Ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepadanya, perempuan itu katanya, cobalah ambil sedikit, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Elia ini minta minum, dan minum belum diambilkan, dia minta roti Bapak Ibu. Tetapi bagaimana respon dari janda itu? Dan kita akan melihat saudara, ini yang menjadi poin yang kedua, bagaimana orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Ayat 12 maksudnya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan,
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau seandainya saya berada di posisi Elia pada waktu itu, saya menjadi shock. Loh Tuhan, tadi saya diperintahkan pergi kepada seorang janda. Katanya Tuhan perintahkan supaya janda itu, saudara, yang memberi dia makan. Tetapi ketika dia bertemu dengan janda ini, janda orang duwe opo-opo ternyata Bapak Ibu. Saudara mau makan saja dia masih mengumpulkan kayu api. Dia mau memasaknya. Bahkan bahan makanan, bahan untuk membuat roti itu hanya cukup untuk sekali. Saya membayangkan kalau hanya tepung 1 genggam, cara digawe roti enggak 1 loyang yang besar itu Bapak Ibu. Saya kira itu hanya roti yang kecil. Apalagi kalau yang membuat istri saya terus bantah saudara, makin kecil begini saudara. Tidak mengembang. Kalau dia dimakan oleh janda sarpa dan anaknya saja, mungkin saudara saya mengasumsikan tidak kenyang. Tetapi saudara, bagaimana dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berarti itu, kalau kita hidup di dalam rencana Tuhan, kita melihat endingnya bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ternyata poin yang kedua, orang yang hidup di dalam rencana Tuhan, selain yang pertama dia sepakat dengan kehendak Tuhan, yang kedua ternyata menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan janda ini saudara, yang menjadi tumpuan harapan janda ini, itu hanya tepung yang segenggam dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Artinya itu adalah hidupnya janda itu. Dan hidupnya nggak akan lama, karena dia sendiri berkata bahwa setelah dia masak, dia akan makan dengan anaknya dan dia akan mati. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ada satu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik. Bagaimana seorang janda ini, dia menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Ini saudara, sekali lagi saya katakan, ini adalah hidupnya. Yang diminta ini saudara, ini adalah hidupnya. Kalau kita boleh saudara menyederhanakan, kalau kita boleh menarik bagaimana relevansinya saudara, ini hidupnya. Mengapa saudara? Ini saudara yang akan dia masak dan yang akan dia makan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin seandainya beras di rumah Bapak Ibu Saudara tinggal sedikit, kira-kira pas di masak nggih mangan awan tok misalnya Bapak Ibu, hanya untuk makan siang. Lalu tiba-tiba datang orang yang saudara meminta, aku mau ketisu urung kliwet lho yuk. Bisa. Lalu bagaimana respon kita Bapak Ibu? Lah kowe iki jek tak liwet nggih, terus anak bojoku mangan opo misalnya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa. Sekalipun saudara itu adalah hidupnya, ketika Tuhan minta, janda ini saudara memberikan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu resikonya. Dia makan saja untuk sore, dia nggak tahu apalagi yang dia makan. Ini sesuatu yang terbatas. Ini yang sesuatu yang jumlahnya tidak banyak. Sudah tidak banyak, diminta makin habis Bapak Ibu secara manusia. Tetapi bagaimana orang yang hidup di dalam rencana Tuhan, walaupun secara manusia, walaupun kalau bahasanya Pak Gembala secara matematika, Jerman diciri-ciri orang komanan. Ini saudara, kalau dia nurut apa yang dikatakan oleh Elia, firman Tuhan yang disampaikan, tambah entek Bapak Ibu saudara, makin gak cukup lagi. Bahkan mungkin bisa dibayangkan
cuman kebagian sedikit saja jandanya. Apalagi dia punya tanggungan, yaitu anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di poin yang kedua ini ternyata Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita bagaimana kehidupan orang yang hidup di dalam rencana Tuhan, yang menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan tidak meminta berasmu mungkin. Hari-hari ini mungkin Tuhan, saudara, tidak meminta uangmu. Tapi hari-hari ini Tuhan meminta bagaimana hatimu kepada Tuhan. Karena saya percaya kalau hatinya diberikan, nggak mungkin uangnya ketinggalan. Kan begitu Bapak? Orang yang berkata saya memberi hati saya memberi totalitas hidup saya, maka orang yang berkata seperti itu, dia tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan tenaga kita, pemikiran kita, apa yang kita punya, kita berikan. Seluruhnya kita berikan untuk Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan duit apa yang gereja, bukan. Yang saya maksudkan di sini, berbicara totalitas hidup itu seluruh aspek hidup kita. Waktu kita misalnya, bagaimana ketika saudara jam-jam ibadah berbarengan dengan situasi yang mendesak. Saya beberapa hari ini saudara sering saya bicara dengan istri saya. Kok hari-hari ini setiap kali mau ibadah, mau acara di gereja, mendung peteng terus udan. Betul ini saya perhatikan hari-hari ini. Ini piye sebenarnya? Tetapi saudaraku yang terkasih, orang yang memberi totalitas hidupnya kepada Tuhan, dia tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Masih bisa kita pakai payung, pakai mantel, Bapak Ibu. Ini totalitas hidupnya. Bukan kita memberi yang sisa dari apa yang kita punya. Yongkose, janda di Sarpat ini, totalitas hidupnya yang diberikan, bukan sisanya. Dia tidak berkata kepada Elia, sebentar abdi Allah, saya akan masak dulu, saya akan makan untuk saya dan anak saya. Nanti saya tidak janji, lek turah saya berikan untuk abdi Allah Elia pada waktu itu. Dia tidak berkata begitu. Ketika Elia berkata, pulanglah, buatlah seperti apa yang kau katakan. Tetapi di situ dikatakan ada tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil, sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah. Malam ini. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ternyata saudara, orang yang memberikan totalitas hidupnya, itu tandanya dia mengesampingkan kebutuhannya. Dia mengesampingkan kepentingan pribadinya, tetapi dia menaruh, saudara, kepentingan Allah di atas segala-galanya. Jadi orang yang menyerahkan totalitas hidupnya itu harus sampai kepada level begitu. Kalau dia seorang bekerja, dia bekerja dengan baik. Tetapi ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan apa yang dia punya, dia berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan, bisnis, apa yang kita kerjakan, ini hanya satu sarana untuk mendorong kita, untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi sarana bagi kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bukan menjadi satu penghalang. Ini saudara, apa yang dialami janda ini saudara, sekalipun orang yang tidak punya, sekalipun saudara, saya tidak mengada-ngada, ini janda ini saudara miskin. Tapi satu hal, orang yang miskin, dia mampu memberikan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, mungkin kita berkata, Tuhan, nantilah aku diberkati Tuhan, nantilah aku kaya, saya akan memberikan totalitas hidup saya kepada Tuhan. Janda ini adalah satu contoh. Dia tidak menunggu nanti kalau begini, nanti kalau begini. Dia tidak tunggu. Tapi dalam segala kondisi, dalam situasi yang dihadapi, yang secara manusia sebenarnya tidak mungkin bagi dia untuk dia memberikan totalitas hidupnya, karena dia terjepit, dia terpepet.
tapi dia berikan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa endingnya kalau kita melihat? Luar biasa. Pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan janda ini. Seharusnya secara manusia, kalau janda ini dia tidak memberi totalitas hidupnya kepada Tuhan, dia tidak mengutamakan Tuhan, dia mengutamakan kepentingan pribadinya, habis dia, saudara. Kalau orang sudah tidak makan, mau kemana lagi, saudara? Tetapi satu hal yang luar biasa yang kita pelajari pagi hari ini, bagaimana orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Yang pertama, dia sepakat dengan rencana Tuhan. Yang kedua, menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Apa yang kita punya hari-hari ini, Bapak Ibu? Mungkin kita punya waktu, mungkin kita punya tenaga, mungkin kita punya pemikiran, atau saya tidak tahu, ada banyak hal yang kita punya hari-hari ini. Mungkin saudara berkata, kalau duit saya tidak punya misalnya, tidak usah cerita, saya juga tidak punya, Bapak Ibu ya. Saudara nggak usah malu nggak punya uang, ya. Karena banyak orang tidak punya malu gara-gara uang, kan begitu, saudara. Jangan malu dengan uang, dengan tidak punya uang. Sama, yang ngomong di depan ini juga tidak punya uang. Tapi saudara, kita belajar dari janda Sarafat ini. Sekalipun terbatas yang dia miliki, tapi dia mampu memberi totalitas hidupnya kepada Tuhan. Ayat berikutnya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat, perhatikan Bapak Ibu, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesuatu yang luar biasa ketika seseorang itu sepakat dengan rencana Tuhan, ketika seseorang itu menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dialami? Mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memberikan totalitas hidupnya, itu artinya bahwa seluruh apa yang kita punya, iman percaya kita hanya kita gantungkan kepada Tuhan. Ini juga menjadi satu bagian daripada menyerahkan totalitas hidup. Kalau berbicara menyerahkan totalitas hidup itu pasrah bongkoan. Saudara, orang kalau sudah pasrah bongkoan, saudara, enggak ikut lagi cawe-cawe. Tuhan jane aku ya percaya Tuhan. Neng ngene lho Tuhan. Ini bahaya. Jadi aku percaya karo Gusti. Neng carane wong kene iki misalnya seperti itu. Saudara, orang yang memberi totalitas hidupnya kepada Tuhan, dia seperti janda, sekalipun di luar logika, sekalipun di luar akal pemikirannya, karena dia mau memberi totalitas hidupnya, dia berikan itu kepada Tuhan. Apa itu surat yang terkasih? Poin yang ketiga, yang terakhir. Ini ayat yang ke-24. Setelah yang pertama, saudara, bagaimana ciri orang yang hidup dalam rencana Tuhan? Yang pertama, dia sepakat dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Yang ketiga, fokus hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi saudara, yang ketiga, janda ini saudara, fokus hidupnya hanya kepada Tuhan. Mengapa begitu? Ketika mujizat terjadi di dalam hidupnya, bahkan kalau kita melihat saudara, setelah ayat yang ke-16 ini, bagaimana anak dari janda ini juga sakit. Dan ketika anaknya sakit, Tuhan pun sembuhkan melalui tangan Elia. Dan ketika semuanya itu terjadi saudara, ternyata sekalipun saudara ada banyak mujizat yang dialami oleh janda Sarafat,
ternyata mujizat itu tidak mampu memalingkan hidupnya daripada Tuhan. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah terima mujizat, sudah terima pertolongan Tuhan, kalau dia tidak benar-benar melekat kepada Tuhan, seringkali hal itu memalingkan dia, menggeser saudara iman percayanya kepada Tuhan. Janda ini tidak berkata begini, oh saya mengalami pertolongan Tuhan ini karena saya memberi totalitas hidup saya. Dia tidak berkata, oh kalau saya begini, lumayan sewajarnya. Saya karena sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka sudah sepantasnya Tuhan melakukan yang terbaik untuk saya. Tidak. Ternyata janda ini saudara tetap, sekalipun ada banyak hal yang dia alami, pertolongan Tuhan yang besar yang dia alami, fokus hidupnya hanya kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, kemudian kata perempuan itu kepada Eli, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dia menyadari betul bahwa mujizat, bahwa sesuatu yang spektakuler itu terjadi itu karena pertolongan Tuhan. Sehingga dia berkata, engkau adalah abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu benar. Bahwa yang dialami itu pekerjaan tangan Tuhan, bukan karena jasanya dia, bukan. Tapi dia sadar betul bahwa mujizat itu terjadi, itu karena Tuhan yang buat di dalam kehidupan janda ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi perenungan kita hari-hari ini, bagaimana ketika pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana ketika mujizat itu Tuhan buat di dalam kehidupan kita, bagaimana ketika situasi yang baik sedang kita alami hari-hari ini. Apakah kita berkata, oh semua yang saya punya ini karena kerja kerasku, oh semua yang saya punya ini saudara karena memang saya orangnya pintar, saya begini karena saya punya koneksi, saya punya orang-orang yang bisa membantu saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya apa yang kita alami hari-hari ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini adalah mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kalau kita kuat ketika menghadapi persoalan, kalau kita mampu kita bertahan dalam segala kondisi, itu adalah mujizat. Mari kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi ini mujizat Tuhan. Sehingga fokus hidup kita hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Iman percaya kita tidak bisa digeser oleh apapun juga, termasuk mujizat yang kita alami. Kalau kita melihat contoh di dalam perjanjian baru, bagaimana 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Ke-10 orang kusta dia mengalami kusta, dan di situ mujizat Tuhan terjadi. 10 orang ini dia sembuhkan. Tapi berapa banyak yang kembali kepada Tuhan? Hanya 1 orang. Hanya 1 orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita bersiap bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Ketika mujizat terjadi, mari biarlah fokus hidup kita hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala yang kita alami, biarlah semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya akan segera mengakhiri khotbah saya. Saya mengundang pemain musik, singer untuk mulai maju ke depan. Di dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan saya hari-hari ini, saya menyadari bagaimana kalau saya bisa bertahan sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Bukan karena kemampuan saya. Mungkin secara manusia kita harus bekerja, kita harus melakukan banyak hal. Tapi satu hal, orang yang hidup di dalam rencana Tuhan, fokus hidupnya bukan kepada diri sendiri, tapi fokus hidupnya hanya kepada Tuhan. Jika seperti janda ini berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menjadi perenungan kita hari-hari ini. Apa yang sedang kita pergumulkan hari-hari ini? Ada banyak persoalan mungkin yang menghimpit, menimpa di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita bergulat dengan hidup ini. Tapi satu hal mari kita belajar dari kehidupan Elia. Kita belajar dari kehidupan janda di Sarfat. Dia hidup di dalam rencana Tuhan.
Orang yang hidup dalam rencana Tuhan, cirinya yang pertama, dia sepakat dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, dia menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Yang ketiga, fokus hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur malam pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Firman Tuhan yang kami dengar jadi kekuatan bagi kami Tuhan. Bagaimana kami terus hidup di dalam rencana Tuhan. Bagaimana kami hidup di dalam jalan Tuhan. Karena iman percaya kami ketika kami hidup di dalam rencana Tuhan, maka sesuatu perkara yang besar itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari ini kami ragu. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari ini seringkali situasi itu yang memalingkan kami daripada Engkau. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Kami mau hidup di dalam rencana. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Katakan, Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harap. Sekali lagi katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, Tuhan rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harap. Katakan, ku tahu rencana-Mu, rencana-Mu indah bagi. Katakan, ku tahu kehendak-Mu, kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah lagu ini menjadi doa setiap kita, menjadi pengakuan iman saya kita. Biarlah kita mempercayakan hidup kita kepada rencana besar Tuhan. Katakan, Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harap. Sama-sama katakan, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Tahu jalan-jalan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada banyak hal yang kita alami hari-hari ini. Banyak persoalan yang menghimpit dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat mungkin air mata kita terurai. Ada banyak hal yang membuat kehidupan kita begitu terjepit, dan seolah-olah rasanya Tuhan tidak melakukan sesuatu hal apapun.
Seolah-olah Tuhan terdiam dengan apa yang kita alami. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita alami. Tapi pagi hari ini satu hal, ada satu rencana besar Tuhan yang sedang akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita mau hidup di dalam rencana Tuhan. Mari kita mau sepakat dengan kehendak Tuhan. Mari kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Biarlah fokus hidup kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan. Fokus kita bukan kepada apa yang kita alami. Fokus kita bukan kepada apa yang terjadi. Tapi biarlah fokus hidup kita kepada Tuhan. Maka saya percaya apapun persoalanmu, apapun yang kau alami hari-hari ini, saya percaya rencana Tuhan yang besar Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupku hari ini. Kita kasih Tuhan. Mari kita bersepakat dengan rencana Tuhan. Terkasih Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini. Mari sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu kepada Tuhan. Maka sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Demi masa depan, damai sejahtera, penuh harap. Katakan ku tahu rencana-Mu, ya Tuhan. Kami tahu rencana-Mu indah bagi hidup kami, Tuhan. Kami percaya kehendak-Mu itu baik bagi kami, Tuhan. Rancangan-Mu sempurna atas hidup kami. Tuhan, jalan-jalanku yang terbaik bagi. Mari dengan penuh keyakinan iman, saya mengundang Bapak Ibu bersama bangkit berdiri. Kita katakan Tuhan, ku percaya. Rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau berfirman, beri masa depan, damai sejahtera. Mari sama-sama katakan Engkau rencana.
Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Tuhan, hati kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di masa-masa sulit, di masa-masa keterhimpitan. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah dalam kehidupan kami bersepakat dengan rencana Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami menyerahkan hidup kami totalitas kepada Tuhan. Kami percaya akan kehendak-Mu, percaya akan firman-Mu. Dan hidup kami terus berfokus kepada Tuhan. Karena setiap firman Tuhan itu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila firman-Mu tidak jatuh sia-sia di dalam kehidupan kami, tapi firman-Mu termeterai dalam hidup kami, bahkan benar-benar kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Kami yakin dan percaya Roh Kudus terus berbicara kepada kami dan memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga mujizat itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Rencana-Mu yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai hidupnya secara totalitas. Urapan-Mu turun atasnya. Dan Tuhan memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam rumah tangganya, memberkati dalam pekerjaannya. Apapun yang menjadi pergumulan, doanya Tuhan jawab, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau pakai semakin hari semakin luar biasa, cuma untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan melawat pribadi lepas pribadi, Tuhan menjamah pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulannya, apapun permasalahan yang dibawa oleh setiap umat-Mu, kami percaya rawatan-Mu sungguh sempurna. Umat-Mu yang membawa sakit penyakit, kami percaya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dan berbeban berat Tuhan akan berikan kelegaan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Yang kekurangan, kami percaya mujizat-Mu benar-benar Kau nyatakan seperti firman Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga melawat setiap anak-anak-Mu yang tidak hadir. Lawatan-Mu Kau nyatakan, jamah mereka supaya hari yang mendatang Bapak bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Juga Tuhan memberkati yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan seluruhnya kehidupan setiap anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah mereka tetap diberkati oleh Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hidupannya, memberkati rumah tangganya, memberkati hidup nikahnya, juga memberkati setiap usaha dan pekerjaannya sebagai saluran berkat-Mu. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang diusahakannya, kami percaya Tuhan membuatnya berhasil. Penghalang berkat untuk kegagalan di dalam nama Yesus kami batalkan, kami hancurkan. Kami percaya Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap lagi berkat-Mu, Engkau curahkan dalam jutaan umat-Mu, bahkan Engkau halau setiap belalang berhala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Tuhan memberkati anak-anakmu yang sekolah kuliah. Tuhan memberkati dengan kecerdasan dan kepandaian, hikmat dari surga. Bahkan biaya-biayanya kami percaya Engkau telah sediakan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati seluruhnya setiap umat-Mu, memberkati yang mengikuti live streaming ini. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terus Kau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan umat-Mu semakin bertumbuh, umat-Mu semakin diberkati dan menjadi berkat. Biar Tuhan memberkati program-program gereja. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Tuhan Kau pakai seluruhnya dengan urapan dari surga, dan Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biar berkat-Mu turun atas Indonesia ini, lawatan-Mu turun atas Indonesia ini Tuhan. Belas kasih yang Engkau nyatakan atas Indonesia ini. Biar Indonesia dijauhkan dari segala macam bencana, dijauhkan dari wabah musibah. Biar kekacauan Tuhan jauhkan. Setiap orang-orang yang akan membuat kacau di dalam nama Yesus, Engkau gagalkan setiap perencanaan yang jahat. Biar kuasa-Mu yang bekerja atas Indonesia ini. Bahkan tengah COVID pada saat ini, kami percaya Engkau akan menghentikan penyebaran COVID ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata. Upaya-upaya pemerintah Tuhan, Kau akan memberkati untuk menangani COVID ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, juga pejabat-pejabat tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, kecamatan, bahkan sampai desa-desa. Tuhan Kau memberkati dengan hikmat akal budi dari surga di dalam menjalankan tugas-tugas mereka, disertai dengan roh takut akan Tuhan, roh kegentaran akan Tuhan. Tuhan memberkati TNI Polri untuk mengawal bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan berkati menjadi bangsa yang maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati desa di mana kami tinggal. Kami percaya pelindungan-Mu, berkat-Mu Engkau curahkan. Bapak Lurah, Kepala Desa diberkati oleh Tuhan dengan hikmat akal budi surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan sudah melawat setiap kami. Tuhan sudah memberkati setiap kami umat-Mu. Setiap kami yang mengikuti live streaming ini, Tuhan sudah memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari ini. Inilah Tuhan ibadah kami, inilah doa kami. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Turunlah berkat-berkat yang terbaik tersimpan di surga, dicurahkan kelimpahan-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.